Om jemaat yang dikasih Tuhan, malam hari ini kita boleh sama-sama bertemu di dalam roh. Kita akan berdoa, memuji, menyembah Tuhan, dan kita sama-sama sehati walaupun kita tidak bertemu secara langsung, tapi saya percaya kuasa Allah itu tidak pernah terbatas. Dia ada di tempat ini, Dia juga ada di tempat Bapak Ibu Saudara. Dan mari sama-sama kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan. Sebentar kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami datang padamu pada malam hari ini ya Tuhan. Kami bersama-sama dengan umat-Mu dan seluruh anak-anak-Mu yang melihat siaran ini. Kami mau datang ke dalam hadirat-Mu. Kami mau mencari hadirat-Mu, karena kami tahu Tuhan, ketenangan kami dapatkan di dalam hadirat-Mu, kekuatan kami dapatkan di dalam hadirat-Mu. Karena ketika kami di hadirat-Mu, kami boleh bertemu muka dengan Engkau. Kami akan datang padamu ya Bapa. Kami minta Roh Kudus turun atas kami, juga atas setiap umat-Mu yang sama-sama menyaksikan ibadah doa ini, dan juga setiap kami yang menyaksikan. Kami percaya kuasa Allah akan turun menaungi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan mulai doa kami pada malam hari ini. Haleluya. Kami datang padamu Tuhan. Kami bawa seluruh hidup kami. Kami bawa ucapan syukur kami. Haleluya. Kami datang padamu. Katakan, Bapakku datang. Bapakku datang, menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Katakan Bapakku datang, menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Katakan, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu di hidupku. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Kami datang padamu Tuhan. Kami mau masuk lebih lagi dalam hadirat-Mu. Oh, Bapa
Bapa-Ku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Katakan, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Sekali katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Mari sembah Tuhan, kami nyanyi haleluya, kami nyanyi haleluya bagi Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus, haleluya. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan, kami agungkan nama Yesus. Ya nana ya nanamu, shanda bara bara baba kana ya nanamu, shanda nana senenenenene. Kami datang kepadamu Tuhan, kami bawa yang terbaik hanya bagi-Mu. Haleluya. Oh haleluya Tuhan, terima kasih Jesus. Tuhan, ku naikkan syukurku.
hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Katakan, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Sekali katakan, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya, 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 haleluya. Tapi saya minta istri saya berdoa untuk bangsa Indonesia. Kita mau berkati bangsa ini, biarlah badai yang saat ini sedang terjadi di bangsa ini boleh Tuhan segera lalukan, dan Tuhan tetap memberkati bangsa ini. Doakan juga kota Cikampek, biarlah juga damai sejahtera Allah boleh ada atas kota ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami bersatu hati berdoa kepadamu Tuhan, membawa bangsa kami ke hadapan-Mu. Shalom Indonesia, damai Indonesia, kami memberkati Indonesia. Tuhan Yesus, haleluya. Kami yakin dan percaya Kau mengasihi bangsa kami. Tuhan, saat ini kami berdoa kepadamu ya Bapa. Tuhan, bungkus Tuhan seluruh pemimpin ya Bapa di bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, Tuhan seluruh aparat pemerintahan dari pusat hingga ke daerah-daerah di seluruh pelosok Indonesia ini Bapak, beserta seluruh keluarganya Bapak. Amanah dan dalam perlindungan Tuhan ya Bapak, urapi para pemimpin kami, tambahkan hikmat pada para pemimpin kami Tuhan. Dalam setiap hari Tuhan, keputusan yang diambil berasal daripada-Mu ya Bapak. Tuhan Yesus, haleluya. Kau memberkati Tuhan Yesus ya Bapa. Ampuni para pemimpin kami, ampuni rakyat Indonesia, ampuni kami semua Tuhan. Kami berdoa saat ini ya Bapa untuk berbagai aspek kehidupan di bangsa ini Tuhan. Kami yakin dan percaya semua ada dalam kendali Tuhan ya Bapa. Oh haleluya Tuhan, perekonomiannya kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Keamanan bangsa ini ya Bapa, terlebih ya Bapa dengan adanya Tuhan wabah ya Bapa, virus corona ini ya Bapa. Tuhan Yesus, haleluya, kami mohon kepadamu Tuhan, biarlah Tuhan Yesus angka kematian semakin mengecil ya Bapa, dan kesembuhan justru banyak terjadi ya Bapa. Saat ini kami berdoa ya Bapa untuk seluruh ya Bapa pasien Tuhan yang ada di Indonesia ya Bapa. Jamah sembuhkan Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya Tuhan. Juga kami berdoa kepadamu ya Bapa untuk para
para tenaga medis yang menangani ya Bapa hal ini, bahkan kekuatan, kesehatan, kemampuan daripadamu Tuhan. Haleluya, tebungkus ya Bapa dengan kuasa darah Yesus Kristus Tuhan, berserta seluruh keluarganya Bapa, seluruh perlengkapan peralatan medis Tuhan, obat-obatan Tuhan, tempat-tempat ya Bapa di rumah sakit yang diperlukan ya Bapa, Kau cukupkan ya Bapa, segala yang dibutuhkan Bapa Kau cukupkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami yakin dan percaya Kau mengasihi bangsa kami Indonesia, negara yang besar, Indonesia negara yang subur, Indonesia negara yang makmur, Indonesia berharga di matamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk kota kami Tuhan Yesus, Kabupaten Kerawang ya Tuhan, juga Purwakarta kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Aparat pemerintahan Tuhan Yesus ya Bapa, saat ini Tuhan sedang sakit juga Tuhan, jamah sembuhkan ya Bapa dalam nama Yesus Kristus ya Bapa. Biarlah roda perekonomian di kota kami Tuhan Yesus ya Bapa tetap berjalan Tuhan. Biar Tuhan Yesus yang memberkati Tuhan para pekerja-Mu Tuhan yang tetap harus keluar rumah ya Bapa, bekerja mencari nafkah untuk keluarganya. Tuhan lindungi, Tuhan pelihara, berkati ya Bapa. Tuhan Yesus terima kasih ya Bapa, berkati kota kami ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus kota kami berkat seluruh ya Bapa, rakyat Indonesia dipenuhi dengan damai sejahtera, sukacita daripada-Mu Tuhan. Saat ini kami berdoa ya Bapa, segala roh-roh kekhawatiran, roh-roh ketakutan Bapa, roh-roh maut ya Bapa, haleluya, roh-roh putus asa ya Bapa, apapun itu ya Bapa, kami matahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Biarlah Tuhan Roh-Mu yang kudus ya Bapa yang memenuhi setiap kami Tuhan. Ada pengharapan di dalam Yesus, ada damai sejahtera di dalam Yesus, ada sukacita di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami tetap berpegang pada janji-Mu Tuhan. Biarlah kami tetap berpegang kepada kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah terus hati kami dipenuhi dengan gembira ya Bapa, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur ya Bapa, tapi semangat yang patah akan mengerikan tulang-tulang kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu sampai saat ini kami ada sehat kuat semua karena anugerah kebaikan buat setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kami serahkan kota kami dan bangsa kami Indonesia kami kasih ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Sekali lagi bersyukur buat alat komunikasi yang sudah begitu canggih sehingga tidak ada jarak di antara kami. Kami boleh menyapa setiap jemaat Tuhan yang sudah Kau percayakan untuk kami boleh gembalakan. Tuhan, sebentar hamba-Mu akan sedikit menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami meminta Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu, biarlah apa yang hamba sampaikan boleh tepat seperti apa yang Kau mau. Dan kami semua umat-Mu, kami beroleh kekuatan, kami beroleh pengharapan. Bahkan terlebih dari semua itu, kami boleh benar-benar mempersiapkan hidup kami menjelang kedatangan-Mu yang kedua kalinya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita mau katakan amin. Ya, selamat malam saudara-saudaraku yang terkasih, jemaat Tuhan yang saya kasihi, dan juga semua rekan-rekan hamba Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Saudara, saya mau menyapa sekali lagi untuk setiap umat Tuhan dimanapun kita berada, ya, di seputaran kota Cikampek, di Purwakarta, dimanapun kita berada. Saya percaya kita semua terus boleh ada di dalam kasih karunia Tuhan. Kita semua boleh sehat, boleh kuat, bukan karena kita yang hebat, tapi karena kita punya Allah yang begitu luar biasa.
Nah, saudaraku yang terkasih, hari-hari ini memang banyak sekali berita yang simpang siur terjadi. Banyak berita yang mungkin kadang bisa melemahkan iman kita, bisa juga melemahkan imun tubuh kita, karena yang kita dengar banyak sekali kekhawatiran, saudara. Bagaimana virus ini yang sedang melanda di bangsa ini, dan juga bukan cuma di bangsa ini tapi di seluruh dunia, kadang membuat kita menjadi gentar. Nah, saudaraku yang terkasih, tapi kita bersyukur bahwa kita punya Allah yang begitu luar biasa, Allah yang begitu ajaib. Saudara, saya akan membagikan sedikit firman Tuhan buat setiap kita, jemaat yang dikasih Tuhan, yang boleh sama-sama ada di dalam wadah GPI Champion di Cikampek, dan juga semua kita yang ada dimanapun kita boleh berada. Saya akan bacakan di dalam 1 Petrus pasal yang kelima. Kita mau lihat dari ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Petrus, saudara. Saya akan bacakan. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Nah, saudara, di sini dikatakan ada satu perkataan, sesudah kamu menderita seketika lamanya. Nah, hari-hari ini bukankah kita pun sedang masuk di dalam fase ini, saudara? Bagaimana beberapa kota di Indonesia pun sudah menerapkan pembatasan wilayah. Saya melihat di televisi, untuk rekan-rekan kita yang ada di Tegal, bagaimana jam 7 malam lampu penerangan di jalan sudah dipadamkan. Bagaimana mungkin juga di hampir di daerah Jawa ini banyak juga karyawan yang sudah harus dirumahkan, saudara. Kekhawatiran yang terjadi, banyak kecemasan yang terjadi, saudara. Tadi pun ada seorang ibu yang bercerita bagaimana hari-hari ini pun kekhawatiran itu ada karena suami sudah harus dirumahkan, sedangkan yang namanya kehidupan harus terus berjalan. Belum lagi kita berjuang dengan kehidupan yang harus berjalan, saudara. Kita juga berjuang dengan virus yang kadang membuat kita pun jadi cemas dan lain sebagainya. Tuhan yang memberikan kekuatan buat setiap kita. Kenapa? Karena Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kita di dalam Kristus ke kemuliaan yang kekal. Kita bersyukur punya Allah yang begitu besar dan ajaib. Kita bersyukur punya Tuhan yang mengasihi kita, sehingga kita yang seharusnya binasa, tapi kita punya jalan keselamatan di dalam percaya. Nah, yang akan membawa kita, memperlengkapi kita ketika kita cemas dengan keadaan kesehatan. Mungkin Tuhan memperlengkapi kita dengan iman, sehingga kita yakin bahwa ada kuasa yang mengikuti kita, menyertai kita, sehingga kita tidak takut lagi, saudara. Bahkan Tuhan akan meneguhkan kita, menguatkan, bahkan mengokohkan kita, sehingga kita tidak lagi menjadi lemah, kita tidak lagi menjadi takut, tapi kita akan kuat
di dalam Kristus. Hari ini saya mau beritakan kabar sukacita kepada setiap kita umat Tuhan. Jangan takut, jangan gelisah, jangan khawatir. Kalau saya boleh sampaikan lagi apa yang Pak Gilbert kemarin sampaikan di dalam acara Wake Up Call. Dia sampaikan bahwa akan ada masa-masa, dan memang itu yang akan terus terjadi. Yang dulu terjadi sekarang akan terjadi lagi, dan esok pun mungkin akan terjadi lagi. Bagaimana goncangan-goncangan akan terjadi buat setiap kita. Tetapi setelah goncangan itu akan ada penuaian. Setelah goncangan akan ada sesuatu yang akan Tuhan kerjakan, Tuhan lakukan buat gereja Tuhan. Nah, gereja, saya bukan bicara gedung. Gereja adalah kita. Tuhan akan pakai kita untuk menuai banyak jiwa. Tuhan akan pakai kita untuk kita jadi berkat. Kita bertemu dengan orang yang takut, kita akan berikan kekuatan. Kita akan bertemu dengan orang yang khawatir, kita akan beritakan kabar sukacita di dalam Tuhan. Tidak ada kekhawatiran, karena ada janji yang begitu besar dan luar biasa. Nah, saudara, kalau kita lihat di dalam ayat-ayat di atasnya, saya akan bagikan ada 3 hal supaya kita bisa kuat, saudara. Yang pertama, ayat yang ke-6 di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Nah, sekarang saudara, orang sudah mau tidak mau, dia harus datang pada Tuhan. Dia serahkan hidupnya pada Tuhan. Karena ketika kita berharap mungkin pada kekayaan itu bisa digoncangkan. Kita mungkin berharap pada, oh saya sehat, saya tidak pernah sakit. Tapi Tuhan bisa goncangkan dengan sakit penyakit yang kita tidak tahu. Tapi hari ini dengarlah firman Tuhan. Mari kita rendahkanlah diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kita akan ditinggikan pada waktunya. Mari kita bersandar hanya kepada Tuhan. Mari kita mau lekatkan hidup kita kembali pada Tuhan. Lekatkan hidup kita pada hari-hari inilah kepercayaan kita diuji oleh Tuhan. Sungguhkah kita masih percaya? Sungguhkah kita yakin bahwa Allah yang kita sembah adalah El Shaddai? Apakah Allah yang kita sembah itu adalah Yehovah Jireh buat kita? Karena itu saudara, firman Tuhan bilang, mari hari-hari ini jangan lagi kita pakai kekuatan dunia ini. Hari-hari ini jangan lagi kita andalkan apa yang kita bisa andalkan. Bukankah ada firman Tuhan, bahkan gembala pembina kita, bahwa pendeta Insinyur Niko sering sampaikan bahwa akan digoncangkan, bahkan semuanya akan digoncangkan sampai ada satu kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah akan nyata. Karena itu mari kita mau rendahkan hidup kita, merendahkan hati kita, rendahkan diri kita, menyerahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat, hingga satu saat nanti kita akan diangkat oleh Tuhan. Lalu yang kedua saudara, setelah kita mau merendahkan diri kita, artinya kita berkata bahwa tidak ada yang lain dalam hidupku, hanya Tuhan. Yang kedua yang harus kita lakukan di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Allah, sebab Ia yang memelihara hidupmu. Saudara, kekhawatiran ini adalah saudara kembar dari ketakutan. Kekhawatiran ini akan membuat hidup kita tidak tenang. Khawatir itu saudara, artinya kita kejadian itu belum terjadi, cuma kita sebelum kita menghadapi itu kita sudah khawatir saudara. Padahal kenyataan di depan yang mungkin akan kita alami seperti apa yang kita khawatirkan dan kita takutkan.
Mari serahkanlah segala kekhawatiran kita. Hari-hari ini apa yang menjadi kekhawatiranmu? Kalau hari-hari ini kau sedang mengharapkan kesembuhan kepada Tuhan, engkau khawatir akan kesehatanmu, datang pada Tuhan. Bukankah Dia berkata oleh bilur-bilurnya engkau disembuhkan? Kalau hari-hari ini engkau sedang khawatir dengan masalah perekonomian, bukankah Matius berkata, saudara, firman Tuhan di dalam Matius katakan, janganlah kamu khawatir apa yang akan kau makan, minum, dan pakai. Kalau hari-hari ini engkau sedang mengalami kecemasan dalam hidupmu, mari serahkan semua itu. Serahkan kepada Tuhan. Matius 11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku semua yang letih, yang lesu, yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, dan setiap kita yang menyaksikan siaran ini, mari serahkan segala kekhawatiran kita, karena kita punya Allah yang besar. Ada satu pujian, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kita punya Tuhan yang besar, saudara. Kita punya Tuhan yang ajaib. Karena itu, selain rendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat, Tuhan mau serahkan segala kekhawatiran kita. Karena kadang kekhawatiran kita, saudara, membuat kita tidak percaya kepada Tuhan. Ada rekan saya berkata, kalau kita khawatir, kita sedang menghina Tuhan. Kalau kita khawatir, kita sedang berkata bahwa Tuhan gak bisa lakukan. Tapi mari kita serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, yang terakhir, saudara, ada satu peringatan yang Petrus sampaikan pada waktu itu, dan juga buat kita semua. Di dalam ayat yang ke-8 disampaikan seperti ini, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Selain tadi kita menyerahkan, merendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat, kita juga mau menyerahkan kekhawatiran kita. Nah, setelah itu yang harus kita lakukan, kita harus sadar dan berjaga-jaga. Setiap hari, saudara, setiap menit kita harus sadar. Karena orang yang tidak sadar, dia tidak tahu apa-apa, saudara. Hanya orang yang sadar yang dia bisa lihat sekeliling. Orang sadarlah yang dia bisa lihat di depan, apakah ada kemalangan atau berkat yang bisa diraih. Tuhan bilang sadar dan berjaga-jagalah. Kenapa? Karena setiap hari kita banyak mendengar intimidasi. Yang sering diberitakan adalah orang yang meninggal di Indonesia karena masalah COVID-19 ini, yang meninggal sudah sekian ribu, sekian begini, saudara. Itu yang kadang membuat kita khawatir dan takut. Mari lawan itu dengan apa? Dengan firman Tuhan, saudara. Mari lawan itu dengan apa? Dengan kita terus memuji menyembah Tuhan. Eratkan hidup kita dengan Tuhan. Bukankah urusan mati dan hidup itu adalah urusan Tuhan, saudara? Kita pun yang hidup, kita tidak bisa sombong dan kita berkata, oh saya masih lama meninggal. Siapa bisa jamin? Yang penting adalah ketika kita hidup, kita mempersiapkan hidup kita, sehingga ketika nanti Tuhan panggil kita pulang, kita sudah ada di rumah yang benar bersama dengan Bapa.
Jadi mari sadar, mari berjaga-jaga, mari lawan si iblis. Kalau saudara kemarin saksikan di wake up call, disampaikan oleh hambanya yang ada di badan cyber, saudara, bagaimana kita secara tidak sadar kita sedang digiring kepada satu sistem yang membuat kita takut, khawatir, dan lain sebagainya. Mari umat Tuhan bangkit. Mari umat Tuhan kembali bergairah dengan Tuhan. Kalau mulai khawatir, ingat Tuhan. Oh, Dia El Shaddai, Dia Immanuel, Dia Yehovah Jireh buat kita. Maka kita akan kembali kuat. Sadar, karena orang yang sadarlah yang bisa dapat berkat dari Tuhan. Karena orang yang sadar yang dia bisa tahu bagaimana dia harus hidup. Hanya orang yang sadar yang dia tahu bagaimana arah dan tujuan hidupnya. Kalau kita tidak sadar, maka hidup kita pun tidak tahu entah kemana, saudara. Jadi saudara, malam hari ini Tuhan ingatkan bahwa setiap kita, umat Tuhan yang saya kasihi, dan juga semua yang menyaksikan acara ini dimanapun kita berada, mari di tengah hal yang tidak baik yang mungkin terjadi di bangsa ini, tapi kita sebagai gereja Tuhan, kita sebagai umat Tuhan, mari kita seperti Yesaya katakan, kita bangkitlah, terangmu sudah datang. Kita harus bangkit dan menjadi terang. Orang boleh bicara kematian, kita bicara kehidupan. Orang bicara kegelisahan, orang bicara kekhawatiran, kita bicara pengharapan di dalam Tuhan. Karena kalau Tuhan sudah berjanji, Dia pasti akan menggenapinya. Amin, saudara. Saya bersyukur, sekali lagi saya bersyukur saya boleh menjumpai Bapak, Ibu, saudara-saudara semua yang saya kasih, jemaat Tuhan, dan juga semua saudara yang menyaksikan acara ini. Sebentar kita akan akhiri ibadah doa pada malam hari ini. Saya akan berdoa buat setiap umat Tuhan dan setiap kita. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih padamu buat malam hari ini. Kami mau tetapkan hidup kami untuk kami hanya bersandar pada Engkau. Kami mau rendahkan diri kami di bawah tangan Tuhan yang kuat. Kami mau serahkan segala kekhawatiran kami kepadamu, Tuhan. Dan kami mau sadar dan berjaga-jaga. Kami tidak mau gampang digoyahkan oleh hal-hal yang ada di dunia ini, tapi kami mau tetap berdiri teguh dan kuat bersama dengan Engkau. Iman kami mau terus kuatkan, sehingga kami tahu Tuhan, bukankah Engkau yang akan meneguhkan kami, memperlengkapi kami, menguatkan kami, dan akan membawa kami kepada kemuliaan. Kami percaya itu Tuhan. Tuhan Yesus, hamba berdoa buat setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan, hamba berdoa Engkau menjagai setiap umat Allah. Ada tudung perlindungan Tuhan menyertai setiap umat Tuhan. Diberkati keluarga demi keluarga Tuhan. Engkau memberikan kreativitas kepada setiap kami. Walaupun kami sehari-hari ini mungkin di rumah, tapi kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan kreativitas kepada kami, sehingga kami walaupun dari rumah, kami akan boleh produktif. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan kekuatan buat setiap kami. Saat ini hamba berdoa untuk setiap umat-Mu yang mungkin hari-hari ini sedang menghadapi permasalahan dalam hidup mereka. Tuhan, lepaskan kuasa-Mu. Kalau hari-hari ini ada anak-anak-Mu yang mungkin putus pengharapan, Kau beri pengharapan yang baru. Kalau yang sakit, Tuhan Kau sembuhkan. Juga untuk anak raja Tuhan yang hari ini masih ada di rumah sakit, hamba berdoa, kami sepakat di dalam nama Tuhan Yesus, hamba mau perkatakan perkataan kesembuhan anak raja. Engkau sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap saraf-sarafmu kembali normal di dalam nama Yesus, dan Engkau kembali sembuh, bangkit
melanjutkan hidupmu di dalam nama Yesus. Beri kekuatan buat Papa Mama Raja Tuhan, biar dia tetap memandang kepada Allah dan mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Juga memberkati umat-Mu Tuhan, yang hari-hari ini mungkin mereka sedang tidak tahu harus berbuat apa. Tuhan, Engkau yang akan memberikan jalan keluar buat setiap permasalahan yang terjadi dalam setiap hidup umat-Mu. Bangkitkan kami Tuhan, karena kami tahu ada terang Allah dalam hidup kami. Berkati apapun yang mereka lakukan dan perbuat, dan Tuhan akan buat mereka berhasil. Juga untuk setiap kami yang mendengar acara ini, menyaksikan acara ini, kami melepaskan berkat sesama tubuh Kristus. Jadikan kami terang dan garam dunia melalui karakter hidup-Mu yang ada dalam kami, sehingga terang Allah boleh nyata. Dunia di dalam kegelapannya akan melihat terang Kristus nyata dalam hidup kami. Kami berdoa sekali lagi untuk para dokter yang hari-hari sedang berjuang menyembuhkan setiap orang yang sedang sakit di negara ini Tuhan. Para perawat juga volunteer Tuhan, Engkau juga yang menutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Mereka tidak terjangkit virus ini, tapi mereka tetap sehat dan kuat, dan Kau akan memakai mereka Tuhan untuk menyembuhkan setiap pasien yang saat ini sedang terpapar virus ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami bersyukur buat malam hari ini, buat waktu yang indah yang Kau berikan buat kami. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami terima semua berkat-Mu dalam hidup ini. Dan sebentar ketika kami beristirahat malam, ada kawal malam Allah yang begitu indah. Ia akan menyertai kami. Kami boleh beristirahat dengan nyenyak, dan besok boleh bangun dengan keadaan yang sehat dan tak kurang satu apapun. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan amin. Terima kasih jemaat Tuhan yang boleh sama-sama bersama kami ada di dalam ibadah doa, dan kami akan terus memberikan yang terbaik buat setiap umat Tuhan. Mungkin ke depan kita akan buat ibadah seperti ini dalam 1 minggu 2 kali, sehingga kita semua boleh semakin kuat, tidak goyah tapi tetap kuat. Sekian ibadah kita pada malam hari ini. Tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan. Jangan lupa berdoa, mesbah keluarga. Jangan lupa baca firman dan perkatakan Mazmur 91. Dan juga hidup sehat dan tetap bahagia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.